Geger, Raffi Ahmad dan Nia Ramadhani akhirnya memberikan respon mengejutkan terkait video viral yang menampilkan Nagita Slavina tengah berjoget seksi saat menghadiri acara kakak iparnya Nia Ramadhani yang digelar di sebuah tempat belum lama ini. Ya, mendapatkan atensi luar biasa dari warganet, terutama dari gaya berpakaiannya dan juga gerakan dance yang dinilai cukup sensual. Tak ayal, Raffi sebagai suami dan juga Nia Ramadhani pun akhirnya buka suara dengan kabar tersebut. Ya, sosok Raffi Ahmad memang tidak ubahnya sebagai suami yang dinilai warganet seharusnya memiliki peranan besar atas tindak tanduk yang dilakukan sang istri. Yang cukup mengejutkan, di tengah Raffi yang seolah mulai menjadi objek sasaran warganet, Raffi sebelumnya juga membuktikan sikap kepeduliannya yang luar biasa. Hal ini pun dilakukannya ketika ia menghadiahkan bisnis rumah makan untuk mantan driver yang kini sudah tidak lagi bekerja dengannya. Lantas apa sebenarnya alasan Raffi yang gemar membantu tapi tidak mengharapkan timbal balik dalam bentuk apapun? Benarkah Raffi pun juga memiliki cara lain untuk menegur istrinya seperti yang dilakukannya ketika sedang liburan di Paris beberapa waktu lalu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, seperti diketahui sebelumnya, pro dan kontra pun tengah menyelimuti Nagita Slavina pasca beredarnya video viral di mana ia pun tengah berjoget dan disaksikan beberapa pasang mata, di antaranya pria-pria yang ikut menemaninya dalam acara tersebut. Ya, kini Gigi pun kembali menjadi perbincangan warganet karena datang tanpa ditemani sang suami. Dan aksi Gigi yang asik berjoget bahkan dinilai cukup sensual. Terlebih lagi, saat itu Gigi pun mengenakan setelan kemeja panjang putih dipadu-padankan dengan rok panjang dengan belahan tinggi sampai memperlihatkan bagian pahanya. Meskipun begitu, di tengah drama yang terjadi akibat hal ini, Raffi dan Gigi pun seolah tidak terpengaruh, bahkan keduanya pun tetap santai. Terlihat dari keduanya yang tetap melakoni kegiatannya sehari-hari, bahkan sempat datang menghadiri acara pernikahan sahabatnya. Nagita, Kadang kita bisa banyak gosip atau apa, bingung gitu yuk kitanya baik-baik aja juga. Ya seperti itu, jadi kita sih nggak pernah. Makanya aku sama Gigi sama Rama Rafathar tuh nggak pernah terlalu memusingkan hal-hal kayak gitu. memang sama-sama saling belajar juga. Aku juga kadang belajar, dia juga belajar. Karena pasti kalau omongan orang di luar mah kita nggak dengerin lah, itu mah karena kita kan udah tahu artis pasti resikonya gitu. Cuman yang penting aku sama dia aja. Gigi banyak yang bilang sabar, tapi kan dia juga perempuan, pasti yang paling tahu kan aku lah dia. Ya, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina memang bisa dibilang bukan lagi nama baru di belantika dunia hiburan tanah air.
Sehingga ia pun seolah mengerti bagaimana mengatasi pro dan kontra yang hadir ketika menyelimuti keluarga kecil mereka. Seperti diketahui pula, dalam momen tersebut Gigi pun hadir tanpa ditemani Raffi Ahmad suaminya dan hanya ditemani oleh Shana Sadika, Caca Tengker adiknya, serta sahabatnya Nia Ramadhani yang diduga mengundang Gigi secara langsung karena acara tersebut adalah hari jadi kakak ipar Nia Ramadhani. Sama seperti Raffi dan juga Gigi, Nia pun tidak terlalu serius menanggapi hal ini. Terlihat dari respon yang diberikan oleh Nia yang malah asik memposting potret wajah cantiknya di sosial media pribadinya. Aku kebetulan sama Raffi nggak pernah bacain komen, jadinya nggak ngurusin kayak gitu-gitu. Saya alhamdulillah melihat mereka berdua bahagia gitu, tetap bahagia walaupun di luar sana banyak segala macam omongan dan bla 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 gitu, seperti itu. Ya, sosok Raffi Ahmad sebagai suami dinilai warganet seharusnya memiliki peranan besar atas tindak tanduk yang dilakukan sang istri. Meski begitu, di tengah kesibukan padat yang hampir dijalaninya setiap hari, Raffi pun tidak mau terlalu ikut campur untuk hal tersebut. Raffi bahkan kerap mendapatkan komentar dari anak sulungnya Rafattar akibat kesibukannya yang begitu luar biasa. Namun, menurut Raffi, di tengah kesibukannya tersebut, ia pun masih menyempatkan waktu untuk bermain dengan kedua buah hatinya. Dia suka, namanya juga anak kecil, kadang dia suka, dia tahu papanya tuh kerjanya banyak, jadi kalau ditanya sama ibunya, ini papa coba mau bilangin ke papa nggak, papa mau datang, pasti dia bilang, papa sibuk nggak apa-apa, tapi dia udah ngerti, maksudnya dia udah mengerti bahwa ya, tapi pasti seorang anak kalau bisa ditemenin ya dia senang, tapi kadang dia udah tahu kalau papanya memang kerja. Aku mau paling jarang video call sama anak-anak, sama istri jarang, emang aku kalau lebih seringnya teks sih gitu. Kadang kalau ke Rafattar tuh lebih ke voice note, misalnya Rafattar lagi apa, jangan lupa ini. Kalau sama si Cipung kayak ngirim video aja, kayak ya Cipung nih papa lagi ini ya, nanti gini ya gitu. Jadi berbalas-balas video, berbalas-balas voice note kalau sama Rafattar. Ya sebenarnya berusaha untuk ada waktu aja buat keluarga gitu aja ya, sebisa mungkin. Kalau weekend makanya sering sama keluarga gitu. Sementara itu, selain Raffi, kesibukan luar biasa pun juga dilakukan sang istri Nagita Slavina. Meski lebih sering menghabiskan waktu di rumah, Gigi pun kerap mengambil pekerjaan, di mana ia pun masih bisa dekat dengan kedua anaknya. Lantas bagaimanakah Raffi melihat hal itu? Benarkah di tengah kesibukannya dan juga sang istri, ia tidak khawatir karena rasa sayang yang besar dicurahkan Gigi kepada dua buah hatinya? Kita main dulu, oke? Coba Kalian pilih mana. Ini siapa namanya? Henry, benar. Ini namanya, Mama tahu ini. Oh, Disa. Kalau yang ini siapa namanya? Adam. Ini siapa namanya? Adam. Kok sama tapi beda? Aja sukanya Adam yang mana? Ini lihat ini. Nah, gitu. Oke. 1, 2, 3. Iya, dia sih sama Gigi terus dipantau terus sama Gigi, lagian dia kan nggak pernah kemana-mana, di rumah terus kalau si Cipung kan. Jadi ya dia paling cuma di rumah, ke rumah neneknya, terus paling kalau pergi sama kita juga ke mall, udah pulang lagi gitu. Ya namanya juga anak kecil kali, lagi suka kadang kangen ibunya, kangen bapaknya, kangen kakaknya, suka nggak mau ketemu. Kalaupun kita lagi ini juga, kalau dia lagi asik sendiri ya dia asik sendiri, ya namanya juga anak kecil. Tapi ya kita coba untuk ada aja di deket dia gitu. Di tengah problematika yang tengah mendera sang istri, justru hal itu pun berbanding terbalik dengan Raffi yang semakin menebarkan kebaikan, terutama pada karyawannya yang telah bekerja lama untuknya. Seperti apa wujud rasa sayang Raffi yang diberikan kepada mantan supir pribadinya itu? Benarkah Raffi pun juga tidak segan-segan untuk melakukan hal tersebut jika karyawannya dinilai kompeten dalam bekerja?
Investigasi 5 kali sehari hanya di YouTube channel Investigasi. Thank you. Ya, di tengah problematika yang tengah mendera sang istri, berbanding terbalik dengan Raffi yang justru semakin dituding baik, terutama pada karyawan yang telah bekerja lama untuknya. Belum lama ini, Raffi pun juga memberikan modal usaha kepada sopir pribadinya yaitu Mang Adit, yang sudah mengabdi selama 20 tahun untuk membuka sebuah warung makan. Usaha ini pun menurut Raffi diberikannya kepada Mang Adit karena kondisi kesehatannya yang sudah mulai menurun akibat penyumbatan jantung yang dideritanya. Bersama dengan sang bunda, Raffi Ahmad pun menyempatkan waktu untuk meninjau langsung warung yang diberi nama Warung Nasi Sultan Kasunda ini. Tidak cukup sampai di situ. Bahkan, Raffi pun sempat menyapa pelanggan yang sedang asyik menyantap menu makanan kesukaannya. Hal ini pun merupakan bagian dari tekad Raffi untuk memajukan karyawannya dengan usaha sampingan di bidang UMKM. Lantas, seperti apa wujud rasa sayang Raffi yang diberikan kepada sopir pribadinya? Ya, Mang Adit ini udah kerja lama, hampir 20 tahun lebih, 25 tahun. Jadi hari ini dia udah kesehatannya udah kurang oke, udah suka sakit-sakitan. Selama ini nyetir aku, nyetir mama, karena kesehatannya udah mulai menurun. Jadi daripada kenapa-napa dibukain aja usaha buat Mang Adit. Nama di Jakarta Aldi, nama di Garutnya Adit. Dia mau di Garut, mau di Jakarta. Ya kan, itu tanyain mau di Garut enggak, tapi lebih dekat di sini. Oh, biar lebih dekat. Ya sih, kalau yang dekat-dekat dia masih bisa nyetir. Tapi kalau udah yang jauh-jauh takutnya dia suka sesek ya. Sesek. Jadi ya dibukain ini usaha. Ini makanan ini tuh. Ini ada Mama Ami, ini makanannya apa aja, Mah? Ayam. Menu favoritnya di sini ya banyak lah, perikan asinan, ada empal, ada ayam bakar. Ayam bakarnya enak banget. Ada sambal hijau, sambal goang, sama sambal terasi. Semua mama lah yang kasih masukan. Ya karena dianya pengennya apa? Pengennya makanan Sunda. Katanya kan di Jakarta jarang. Kalau di Bandung kan banyak yang ada kayak apa namanya ayam goreng, ayam bakar, kayak pete, jengkol, kayak gitu-gitu. Karena dari Sunda, pinginnya khas Sunda. Tentang Raffi, tapi kalau buat saya sebagai ibu, sebagai orang tua, ya Raffi anak yang soleh, berbakti kepada saya dan terutama kepada keluarga. Laki-laki pastilah adalah menjatakan buat ibunya, ya kan? Den Raffi, Den Nisa, Den Nanas yang telah mensupport Adin untuk masa tua kali ya. Terima kasih banget. Jadi juga aku rencananya karyawan-karyawan aku yang udah lama, nanti aku bukain di kampungnya mereka. Jadi mereka punya saham biar semangat semua. Karena aku kalau kayak gini-gini support UMKM sama senang aja gitu bisa buat orang. Warteg lah warteg, tapi versi bersih gitu ya. Sementara itu, Raffi yang terkenal dengan kebaikannya yang begitu luar biasa, kini seolah dikenal sebagai sosok yang memiliki tangan dingin dan memilih untuk membantu tanpa mengharapkan publikasi seperti yang dilakukan beberapa selebriti pada umumnya. Dan seperti inilah kata Raffi terkait image baru yang seolah-olah mulai disematkan kepada dirinya tersebut. Enggak juga sih, kadang nggak baik juga. Ya kadang kan kita sama teman kan membantu itu kan bukan selalu karena uang, bukan selalu apa. Kadang kita meluangkan waktu, mensupport moral. Ya jadi yang bisa kita lakuin sedikit banyak ya kita lakuin aja. Di sisi lain, di tengah kebaikan hatinya, tentu ada saja problem yang terjadi. Lalu bagaimana cara Raffi menghadapinya? Benarkah Raffi pun juga memiliki cara lain untuk menegur sang istri? Seperti yang dilakukannya ketika sedang liburan di Paris beberapa waktu lalu. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Investigasi yang tayang
1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens. Di tengah kebaikan hatinya yang baru-baru ini pun semakin terungkap. Ternyata ada saja problem yang terjadi. Salah satunya ketika sang istri diduga disindir oleh Sarah Sechan akibat manners gigi yang teriak-teriak di mall saat memanggil Nia Ramadhani rekannya belum lama ini. Lantas bagaimanakah Raffi menghadapinya? Benarkah Raffi pun memiliki sebuah cara untuk menegur sang istri seperti yang dilakukannya ketika sedang liburan di Paris beberapa waktu lalu? Ketika Nagita teriak-teriak langsung ditegur sama Raffi. Avatar mana? Aku sih pro kontra itu ya, aku nggak pernah musingin hal yang kayak gitu sih. Ya suka dukanya ada aja lah, banyak lah. Sih ya ini itunya apa kalau diomongin ya banyak, tapi suka duka pasti ada. Tapi ya udah jalanin selayaknya suami istri. Suami yang baik yang pastinya. Masa sih? Ya, semua orang kan ada kelebihan dan kekurangan masing-masing lah. Sama kayak aku pun juga. Ya banyak kelebihannya, ada kekurangannya juga. Ya tapi ya itu kan harus saling bisa menerima, apapun keadaannya harus bisa menerima. Ya kan sayang ya? Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.